Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurika Ovia, NPM 22755040. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai akuntansi pemerintahan dan siklus akuntansi daerah. Reformasi akuntansi pemerintahan yang pertama yaitu sebelum 2003, akuntansi tradisional berbasis kas dan single entry. Pada saat 2003 dan 2004, Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Pembendaharaan Negara. Sedangkan 2005 sampai sekarang yaitu akuntansi modern berbasis akrual dan double entry dan PP nomor 71 tahun 2010 PSAP. Adapun standar akuntansi pemerintah ada 3 yaitu 1. PP nomor 71 tahun 2010 tentang akuntansi pemerintahan SAP. 2. SAP adalah prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. 3. Yaitu dalam PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan terdapat 3 lampiran, yaitu lampiran 1 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, lampiran 2 tentang standar akuntansi pemerintah berbasis kas menuju akrual, dan lampiran ketiga tentang proses penyusunan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Lampiran 1 standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual berisi 1. Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, 2. PSAP 01 penyajian laporan keuangan, 3. PSAP 02 laporan realisasi anggaran berbasis kas, 4. PSAP 03 laporan arus kas, 5. PSAP 04 catatan atas laporan keuangan, 6. PSAP 05 akuntansi persediaan, 7. PSAP 06 akuntansi investasi, 8. PSAP 07 akuntansi aset tetap, 9. PSAP 08 akuntansi konstruksi dalam pengerjaan, 10. PSAP 09 akuntansi kewajiban, 11. PSAP 10 koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan. 12. PSAP 11 laporan keuangan konsolidasi, 13. PSAP 12 laporan operasional. Standar akuntansi pemerintah ini dikembangkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah. Adapun kerangka konseptual akuntansi pemerintah adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan SAP. SAP merupakan acuan bagi KSAP, penyusunan laporan keuangan, pemeriksaan dan penggunaan laporan keuangan, dan mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Adapun interpretasi pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya disingkat IPSAP adalah penjelasan, klarifikasi, dan uraian lebih lanjut atas PSAP. Adapun pengertian akuntansi pemerintah. Akuntansi pemerintah adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak berkepentingan atas berbagai alternatif tindakan. Adapun sistema akuntansi pemerintah merupakan serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan pemerintah daerah. Kemudian, peranan laporan keuangan daerah. Yang pertama yaitu menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Yang kedua yaitu membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu peranan laporan keuangan daerah, yaitu sebagai akuntabilitas, manajemen, transparansi, dan keseimbangan generasi. Yaitu tujuan laporan keuangan, yaitu ada 6. Yang pertama, menyediakan informasi mengenai apakah
penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran. Yang kedua yaitu menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga yaitu menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai. Yang keempat yaitu menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah menandai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. Yang kelima yaitu menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. Yang terakhir yaitu menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat yang dilakukan selama periode pelaporan. Kemudian ada pun pengguna dan kebutuhan informasi, yaitu seperti masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman pemerintah. Selanjutnya, entitas akuntansi dan pelaporan. Yang pertama yaitu entitas akuntansi, yaitu unit pada pemerintah yang mengelola anggaran, kekayaan, kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan. Sedangkan entitas pelaporan yaitu merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum. Yang pertama pemerintah pusat, yang kedua pemerintah daerah, yang ketiga masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat, yang keempat atau yang terakhir yaitu satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah atau organisasi lainnya jika menurut perundang-undangan satu organisasi dimaksud diwajibkan menyajikan laporan keuangan. Kemudian terdapat 4 karakteristik kualitatif laporan keuangan. Yang pertama relevan. Relevan yaitu manfaat umpan balik, manfaat prediktif, dan tepat waktu. Yang kedua yaitu andal. Andal yaitu seperti jujur, dapat diverifikasi, dan netralitas. Yang ketiga yaitu dapat dibandingkan. Yang keempat dapat dipahami. Selanjutnya yaitu prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. Yang pertama basis akuntansi, prinsip nilai historis, prinsip substansi, mengungguli bentuk formal, prinsip periodisitas, prinsip konsistensi, prinsip pengungkapan lengkap, dan prinsip penyajian wajar. Yang terakhir yaitu jenis dan bentuk laporan keuangan. Yang pertama laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo, anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan neraca, laporan arus kas, dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Mungkin hanya sekian penjelasan singkat dari saya mengenai akuntansi pemerintah dan siklus akuntansi daerah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.